Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengeksplorasi topik yang sangat menarik dalam pembelajaran sejarah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan tentang pengaruh ideologi terhadap gerakan kemerdekaan. Di dalam subbab ini, kita dibagi menjadi dua subbab dalam materi ini. Yang pertama adalah pengertian ideologi itu sendiri. Yang kedua adalah ideologi yang berpengaruh bagi kemerdekaan, bagi pergerakan kemerdekaan. Oke, pengaruh ideologi yang akan kami sampaikan adalah ada tiga. Yang pertama menurut Sergen, kedua menurut Chilford Geertz, yang ketiga adalah E.S. Hamdi. Pengantar materi ideologi ini adalah salah satu sebab timbulnya pergerakan nasional di Indonesia adalah karena adanya pengaruh paham-paham ideologi di Indonesia yang baru. Ideologi-ideologi ini adalah nasionalisme, sosialisme, demokrasi, liberalisme, dan pan-islamisme. Meskipun tidak semua ideologi-ideologi tersebut dipakai di Indonesia, namun pengaruh dari ideologi tersebut sangat besar dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan rakyat Indonesia sebagai salah satu bangsa. Kesadaran tersebut dan harga diri sebagai salah suatu bangsa mendorong bangsa Indonesia untuk berjuang guna mencapai kemerdekaannya. Dan selanjutnya tadi adalah pembahasan menurut Thomas Sargent. Di dalam pembahasan Thomas Sargent ini, menurut dia, ideologi adalah sebuah sistem atau suatu sistem yang nilai dan kepercayaannya dapat diterima oleh sekelompok orang dalam wilayah tertentu yang berkaitan dengan bagaimana kehidupan mereka ditata dan dilakukan sebagai pedoman apa yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan sosial. Dan kerangka intelektualnya adalah ideologi ini merupakan kerangka referensi intelektual yang membimbing individu dengan memahami dan menafsirkan dunia di sekitarnya, serta mempengaruhi tindakan mereka dalam masyarakat. Kata Sergen juga sering mengaitkan bahwasanya ideologi dengan pandangan tentang kebijakan ekonomi, termasuk peran pemerintah, peran fiskal dan moneter, serta tujuan ekonomi seperti pertumbuhan dan stabilitas harga. Dan ideologi ini tidak terbatas pada ekonomi saja, tetapi juga mempengaruhi pandangan tentang berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup. Dan Sargent juga menekankan pentingnya analisis rasionalitas dalam memahami ideologi. Menurutnya, ideologi itu adalah hasil daripada pertimbangan rasional atau rasional individu dan kelompok terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks itu sendiri. Yang selanjutnya, menurut Chilford Geertz. Menurut Chilford Geertz, ideologi adalah sistem simbol yang membawa serta peraturan dalam negara yang didasarkan pada kebudayaan yang secara psikologis menimbulkan kepuasan. Dan Chief Gertrude dikenal sebagai secara khusus karena menyusun atau mengemukakan satu ideologi tertentu. Namun demikian, pandangannya dalam antropologi budaya memberikan landasan yang bagi sejumlah ide dan konsep yang dapat dikaitkan dengan ideologi tertentu atau paham-paham tertentu. Geertz juga lebih dikenal karena pendekatannya yang interpretif dan deskriptif terhadap budaya yang seringkali dihubungkan dengan pemikiran liberal dan pluralis. Dan beberapa gagasan atau konsep daripada tokoh ini sering dihubungkan dengan ideologi-ideologi tertentu. Yang pertama adalah pluralisme kultur,
Yang kedua itu adalah deskripsi yang mendalamnya dan mempromosikan pendekatan secara deskriptif dan interaktif dalam antropologinya. Dan Geertz juga ini dianggap sebagai salah satu pendiri daripada teori interpretatif dalam ilmu sosial, yang dimana menekankan pentingnya memahami makna dan interpretasi subjek dalam budaya. Ini sesuai dengan ideologi yang menolak gagasan objektivitas dan menekankan pentingnya perspektivitas subjektif. Seperti itu, teman-teman sekalian. Oke, yang selanjutnya adalah dari E.S. Hornby. Di dalam E.S. Hornby, ideologi adalah seperangkat politik yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang diyakini oleh seseorang atau kelompok tertentu. Bahkan secara umum pengertian ideologi ini adalah suatu sistem atau pola pikir manusia dalam menganggap dan menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara itu sendiri. Ini menurut S. Robin Hornby. Banyak juga di dalam Hornby juga adalah seorang pendukung pendidikan bahasa Inggris yang efektif. Hornby juga menekankan keterbukaan dan aksesibilitas dalam pengajaran bahasa Inggris dan yang lain-lainnya. Ini seputar profil daripada E.S. Hornby. Dan yang selanjutnya di selanjutnya ini kita memahami bahwasanya setelah kita memahami pengertian daripada ideologi dan pengantar ideologi, maka kita belajar tentang ideologi-ideologi yang berpengaruh bagi peradaban kemerdekaan. Sekiranya ada 6 yang ada di layar. Yang pertama adalah liberalisme, yang kedua adalah sosialisme, yang ketiga adalah pan-islamisme, yang keempat adalah demokrasi, yang kelima adalah nasionalisme, dan yang terakhir adalah komunis itu sendiri. Selanjutnya liberalisme. Liberalisme itu adalah suatu pandangan atau ideologi politik yang menekankan pada kebebasan individu, keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta peran yang terbatas dari pemerintahan dalam urusan ekonomi dan sosial. Berikut ini ada beberapa poin tentang liberalisme. Yang pertama adalah kebebasan individu, yang menempatkan kebebasan individu ini sebagai nilai yang paling mendasar. Yang kedua adalah perlindungan atau adanya hak perlindungan hak asasi manusia. Liberalisme ini adalah mendorong perlindungan hak asasi manusia seperti hak atas hidup, kebebasan dari penindasan, perlakuan yang adil di hadapan hukum. Yang selanjutnya adalah pandangan liberal ini cenderung mendukung pemerintahan yang terbatas. Artinya dengan kekuasaan yang dibatasi dan diawasi oleh undang-undang dan lembaga-lembaga demokratis. Tujuan pemerintahan dalam pandangan ini adalah untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan keamanan, keadilan, infrastruktur dasar, sementara campur tangan pemerintahan dalam kehidupan individu seharusnya minimal. Yang selanjutnya adalah sosialisme. Ideologi sosialisme adalah suatu pandangan politik, ekonomi, dan sosial yang menekankan pada kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi, distribusi yang adil dari kekayaan, dan pengendalian kolektivitas terhadap produksi. Ideologi ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, serta memastikan kesejahteraan sosial bagi semua anggota masyarakatnya. Beberapa poin penting dalam pengertian ideologi sosialisme. Yang pertama adalah sosialisme menganjurkan kepemilikan bersama atas sumber daya manusia itu sendiri. Yang kedua adalah ideologi ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dari hasil produksi. Yang ketiga adalah sosialisme ini menekankan pentingnya kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya adalah pan-islamisme. Pan-islamisme adalah pandangan politik atau ideologi politik yang menekankan pada kesatuan dan persatuan umat Islam di seluruh dunia
di bawah satu otoritas politik atau pemimpin tunggal. Ideologi ini berakar dari keyakinan bahwasanya umat Islam merupakan suatu entitas politik yang harus bersatu untuk memperkuat posisi. Lalu yang pertama itu adalah persatuan umat Islam. Yang kedua adalah untuk kembalinya nilai-nilai ke agama Islam. Ideologi ini sering dihubungkan dengan keinginan untuk mengembalikan masyarakat Islam kepada nilai-nilai Islam yang dianggap telah terkikis oleh pengaruh Barat dan modernitas. Dan selanjutnya ini adalah demokrasi. Demokrasi ini adalah pandangan politik yang memberikan penekanan pada prinsip demokrasi yang meliputi pemerintahan oleh rakyat, kebebasan individual, keadilan sosial, perlindungan HAM, dan keputusan yang diambil melalui proses partisipatif dan pluralistik. Berikut ini adalah beberapa yang menjelaskan ideologi demokrasi. Yang pertama adalah pemerintahan oleh rakyat. Mungkin teman-teman sudah paham. Yang kedua adalah kebebasan individu. Demokrasi mengakui pentingnya kebebasan individu, termasuk kebebasan berbicara, beragama, dan berserikat, serta melakukan aktivitas politik tanpa takut akan represi atau diskriminasi dari pemerintah atau kelompok berkuasa. Yang selanjutnya, yang kelima adalah ideologi nasionalisme, yang dimana ideologi nasionalisme ini adalah pandangan politik dan sosial yang menekankan pada kepentingan dan identitas nasional suatu bangsa atau kelompok etnis dengan penekanan pada kedaulatan, kebangsaan, kebanggaan, dan persatuan nasional. Dan berikut ini merupakan poin-poin yang menjelaskan tentang ideologi nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme ini mendorong rasa kebanggaan dan identitas nasional di antara anggota suatu bangsa atau kelompok etnis. Yang kedua adalah kedaulatan dan kemandirian. Ideologi nasionalisme ini menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian suatu negara atau bangsa dalam menentukan nasib dan kebijakan internal sendiri tanpa campur tangan urusan pihak asing atau lembaga internasional. Dan yang terakhir adalah komunis, yang sering kita dengar komunis itu PKI. Dia memiliki sebuah ideologi politik yang menekan pada kepemilikan bersama atas sumber daya ekonomi, eliminasi kelas sosial, dan pencapaian masyarakat tanpa kelas yang sama secara sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah kepemilikan bersama. Ideologi komunis ini menganjurkan kepemilikan bersama atas sumber ekonomi. Yang kedua adalah eliminasi kelas sosial. Komunisme ini bertujuan untuk menghapuskan perbedaan kelas sosial dengan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dan yang terakhir adalah pemerintahan proletar. Itu dalam ideologi komunis, pemerintahan ini dianggap sebagai pemimpin politik yang bertindak atas nama seluruh rakyat untuk mengelola negara dan sumber daya ekonomi. Itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.